wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat banget Sehat. ya. Hari ini ngajar berapa kelas? 3 kelas. 3 kelas. Ya. Tetap semangat ya menjalankan. Baik Ibu Yulinda, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas, yang mana percakapan ini sebagai awal untuk nanti bagaimana sebelum Ibu melakukan observasi kelas. Nah, pada pra-observasi ini tujuannya adalah nanti untuk mengembangkan hal-hal dalam berkaitan dengan proses pembelajaran yang nanti Ibu siapkan. Oke. Nah, pada kesempatan ini topik apa yang bisa kita bahas? Ya, topik yang bisa kita bahas yaitu dalam mempersiapkan pembelajaran, dalam persiapan pembelajaran, yakni dengan mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Oke, persiapan pembelajaran, mengidentifikasi unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Nah, dalam mempersiapkan materi yang akan Ibu ajarkan ya, menentukan unsur intrinsik cerpen, aspek atau hal-hal apa yang ingin Ibu Yulinda capai? Ya, aspek yang ingin saya capai yaitu di pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dan juga budaya positif. Kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Oke. Jadi dapat bisa saya simpulkan ada 3 hal Ibu ya. Aspek atau pengembangan yang hendak Ibu capai. Nah, apa strategi yang Ibu siapkan untuk hal yang ada hubungannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan mempersiapkan konten. Ya, mempersiapkan konten. Jadi di sini maksud Ibu nanti yang Ibu lakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi konten. Iya, berdiferensiasi konten berupa tayangan dan bacaan untuk siswa. Oke, konten. Nah, kemudian yang berikut tentang kompetensi sosial emosional. Apa strategi yang Ibu persiapkan mengenai hal tersebut? Ya, kalau di kompetensi sosial emosional, strategi yang saya siapkan yaitu dengan melakukan ice breaking di pertengahan pembelajaran. Ini KSE ice breaking itu berarti ada hubungan dengan aspek apa itu? Dengan aspek kesadaran diri dan keterampilan berelasi. Kesadaran diri. Kalau keterampilan berelasi, strateginya seperti apa itu? Keterampilan berelasi, strateginya itu saya lakukan saat siswa sedang berdiskusi. Oke, jadi dalam berdiskusi ya untuk melihat kompetensi sosial emosional. Ya, keterampilan berelasi. Kemudian yang ketiga itu budaya positif. Ya. Apa strategi yang Ibu persiapkan? Ya, kalau di budaya positif ya tentunya dengan berdoa, itu menghargai pendapat teman dan juga memberi salam sebelum memberikan pendapat. Oke. Nah, ini Ibu sudah menyampaikan hal-hal yang akan Ibu capai, kemudian strategi yang dipersiapkan. Nah, nanti menurut Ibu kemungkinan kendala yang Ibu hadapi itu seperti apa? Kemungkinan kendala yang akan kemungkinan yang Ibu akan hadapi saat melaksanakan pembelajaran ini dengan
strategi-strategi yang Ibu sudah siapkan? Mungkin akan ada beberapa orang siswa yang tentunya Beberapa orang siswa yang akan susah Oke. untuk susah di apa ya Bu? Diatur. Oke. Iya. Nah, selama ini solusi atau strategi apa yang Ibu lakukan untuk siswa-siswa tersebut? ya dengan menasihati mereka Oke. dan juga membuat mereka tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya dengan itu ice breaking. Oh iya. Jadi menarik perhatian mereka Iya, dengan menarik perhatian. Baik Ibu, nanti apa yang Ibu akan sampaikan, semoga ini bisa mengembangkan nanti pembelajaran yang Ibu lakukan. Nanti untuk kegiatan observasi akan dilaksanakan pada hari Kamis ya Bu ya? Iya, Kamis jadwalnya. Kamis tanggal 10. Pada jam berapa itu? pada jam ke-45 Jam di kelas 9B. 4, 5 kelas. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Semoga apa yang Ibu telah persiapkan semuanya bisa berjalan lancar di kelas. Amin. Dan nanti kita bertemu kembali di pelaksanaan observasi kelas pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 jam ke-45 kelas 9. Iya. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin sebelum masuk di materi cerpen? Sebelum kita masuk di materi cerpen, pembelajaran kemarin tentang teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan. Ayo, siapa yang tahu? Coba Nadifa. Tidak tahu kalau materi yang kemarin sudah diajarkan teks laporan hasil percobaan? Bahkan kalian sudah bikin videonya. Rara, teks laporan hasil percobaan? Teks laporan hasil percobaan terdiri dari maksud, objek, tujuan, bahan dan alat, tempat percobaan, hasil percobaan, dan kesimpulan. Ya, itulah yang materi yang kita telah pelajari kemarin. Jadi hari ini kita masuk di materi baru yaitu materi cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek. Ya, cerpen cerita pendek, bukan cerita pendek. Jadi cerpen itu cerita pendek. Hanya itu, cerpen itu hanya cerita pendek. Ada DP pengertian. Iya, pengertian cerpen apa? Coba. Cerpen adalah sebuah karya pendek mengisahkan tentang suatu permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang didasarkan pada tokoh. Ya, bagus ini dibacakan oleh teman kalian bersifat fiktif. Fiktif itu apa? Cerpen bersifat fiktif. Cerita pendek yang bersifat fiktif. Fiktif itu yang bagaimana? Yang karangan itu. Nah, bagaimana kalau orang yang ada cerita kenyataan, yang kehidupan nyata? Apakah itu termasuk cerpen? Ya, itu kalau dibumbui dengan karangan, dengan cerita-cerita yang tidak nyata, itu termasuk cerpen itu ya. Jadi sudah tahu ya apa itu cerpen? Ya, kalian sudah pernah membaca
Yang pertama tema itu cerita pendek. iya, pokok pikiran yang mendasar itu pokok pikiran itu bagaimana? Pokok pikiran itu yang menjawab pertanyaan tentang apa sih ini cerpen? Tentang apa? Nah, jadi cerpen itu berbeda dengan puisi. Puisi juga karya sastra yang isinya fiktif. Apa bedanya dengan cerpen Ibu? Kalau cerpen ada Jalan ceritanya. iya, ada jalan ceritanya, bagus. Jadi kalau beda cerpen dengan puisi. Kalau cerpen itu ada jalan cerita, ada kisah yang terjadi yang diceritakan, ada kejadian yang diceritakan di dalam cerpen. Yang ketiga, setting ada di dalam cerpen tersebut. Itu merupakan unsur dari intrinsik cerpen. Yang keempat, penokohan. Tokoh dengan penokohan. Jadi kalau tokoh itu pemeran yang ada di dalam cerpen. Kalau penokohan itu sifat di dalam cerpen itu ada amanatnya, ada pesan yang tergandung di dalam cerita tersebut. Jadi pesan tentunya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Atau misalnya ada cerpen jangan menuduh orang sembarangan. Ini judul cerpen jangan menuduh orang kelompok dua mana? Kelompok tiga? Kelompok empat? Oh, kelompok lima? Dan kelompok empat. Unsur-unsur intrinsik, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mengidentifikasi pegang. Coba sebelumnya berdiri dulu semua. Ibu lihat sudah mulai mengantuk. Oke, berdiri dulu. Yang lain sudah tidak semangat, yang lain sudah mulai tertidur. Oke. Kemarin Ibu sudah memperkenalkan tepuk semangat? Oke, sekarang sudah tidak semangat lagi ini. Coba tepuk semangat. Tidak kompak. Tepuk semangat. Ya, oke, silakan duduk kembali. Tugas kalian di dalam kelompok, silakan baca cerpen yang ada. Silakan dibaca cerpen yang ada. Kemudian kalian identifikasi unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen tersebut. Silakan dibaca cerpennya, kemudian kalian identifikasi unsur yang terdapat di dalam cerpen. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Aku melihat menggunakan alma mater OSIS dan berbaris di sebelah pertama. Yang lain Aku sangat berharap kepada Indonesia yang akan menjadi koridor kelas. Koridor itu kayak apa? Yang Sayangnya dalam beberapa waktu terakhir adalah menghabiskan waktu di depan laptop sambil mengirimkan lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun setelah hampir 2 bulan berjalan, tak satu pun perusahaan yang menerima saat memberi kabar lain. Saya dan anaknya kerap terganggu dan itu bisa ditanggung diri setelah kemudian masih mengingat
saya akan melakukan unsur-unsur intrinsik cerpen. Kemudian sahabatku, tema persahabatan. Alurnya maju, setting sekolah, rumah, dan rumah sakit. Waktu pagi, suasana tenang dan sedih. Tokoh Dinda, Dita, Ibu, dan teman-teman. Penokohan Dinda protagonis, Dita protagonis, Ibu protagonis, dan teman-teman antagonis. Sudut pandang orang pertama. Amanat tidak boleh memilih teman. Kita hanyalah manusia biasa yang mempunyai banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Oke, bagus. Beri aplaus dulu. Dengan cerpen kepergian sahabatku. Lanjut kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi unsur-unsur intrinsik cerpen. Kenapa harus aku? Tema seorang adik yang dibenci oleh kakaknya karena adiknya lebih disayang orang tuanya Alur maju karena dari awal cerita si Cia pada utama memanggil kakaknya bermain karena orang tuanya lebih sayang pada adiknya. Karena adiknya tidak ingin kakaknya marah padanya, dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan sebuah surat. Saat Bibi datang ke kamar Sijo sudah tidak ada lagi. Bibi diberikan kepada surat dan diberikan kepada kakaknya. Saat kakaknya membacanya, kakaknya menyesal dan akhirnya adiknya tertidur selama karena aliran darahnya membeku. Setting tempat rumah dan waktu. Saya dan Bibi. Sudut pandang orang pertama. Amanat yang mulai menjanji saudara karena ini adalah sifat yang baik agar tidak menyesal di akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah ya Ibu Yulinda. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kita akan melakukan refleksi atau pasca observasi ya. Kemarin Ibu sudah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Nah, hari ini kita melakukan pasca percakapan pasca observasi. Nah, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, namun ini bukan hal yang untuk penilaian untuk Ibu Yulinda, tapi ini sebagai catatan nanti di kesempatan-kesempatan berikut sebagai bahan pertimbangan untuk Ibu melakukan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Ya. Pertama itu mengenai pengondisian kelas, sudah Ibu lakukan, sudah bagus. Jadi setelah berdoa Ibu mengondisikan kelas yang masih berantakan ya, karena setelah jam istirahat. Kemudian untuk apersepsinya Ibu sudah melakukan pengaitan materi ya, dengan pertemuan sebelumnya. Kemudian umpan balik, jadi Ibu menanyakan umpan balik dari peserta didik dan peserta didik sudah memberikan juga umpan balik. Nah, ada beberapa juga jadi catatan saya itu adalah teks bacaan ya, teks bacaan. Kemarin memang yang ingin dikembangkan itu kan sebelum di awal pra observasi adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Diferensiasi konten. Nah, Ibu menampilkan slide hanya terkendala Dengan LCD ya, tidak bisa connect dengan bagus, jadi jadi catatan. Kemudian ada
terbatasnya ya teks bacaan, karena kemarin dalam satu kelompok itu hanya ada satu teks bacaan, sehingga beberapa orang yang ingin membaca itu sangat kesulitan, sehingga satu orang harus jadi relawan untuk membacakan untuk temannya. Kemudian peserta didik sudah aktif, mereka mempresentasikan hasil kerja, sudah ada kerja dalam kelompok. Kemudian ada ibu masih kurang dalam melakukan pendampingan kelompok, ya, kelompok. Kemudian suasana kelas yang terlalu panas ya, sehingga membuat juga peserta didik itu tidak nyaman untuk belajar. Kemudian belum ada kesepakatan penyelesaian tugas. Jadi ketika tugas diberikan harus disepakati lebih dulu berapa waktu yang mereka butuhkan sehingga bisa terkontrol dengan baik. Kemudian instruksi, jadi instruksi yang harus dikerjakan dalam kelompok meskipun sudah ada di LKPD, tapi ibu jelaskan kembali seperti apa nanti yang mereka lakukan. Ada baiknya menjelaskan apa yang dilakukan di dalam kelompok. Kemudian posisi kelompok itu kan memanjang, jadi tidak mendukung interaksi siswa. Jadi interaksi siswa agak sulit ya. Nah, itu beberapa catatan dari saya. Nah, selanjutnya untuk Ibu Yulinda sendiri, kemarin saya bisa diceritakan hal-hal yang Ibu Yulinda rasakan kemarin ketika melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin yang kelebihan-kelebihan apa yang Ibu Yulinda sudah lakukan kemarin. Silakan. Ya, untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar meskipun ada banyak kendala, tapi menurut saya masih ada kekurangan, yaitu di Kelebihannya dulu. kelebihan. Apa yang Ibu rasa kelebihan kemarin yang sudah Ibu lakukan? Yaitu untuk pembagian kelompok, siswa sudah lebih dahulu duduk per kelompok, jadi tidak lagi membagi kelompok, jadi tidak makan waktu juga. Terus apa lagi ya? Kemudian adanya umpan balik dari siswa saat berdiskusi kelompok. Siswa sering menjawab pertanyaan. Terus ada lagi? Oke, itu kelebihan ya. Jadi ada beberapa kelebihan yang Ibu rasa itu sudah Ibu lakukan. Nah, berikutnya adalah kekurangan. Kekurangan apa yang Ibu rasakan ketika melakukan proses pembelajaran kemarin? Ya, saya kan sudah mempersiapkan PowerPoint, tapi kendalanya ada di LCD yang tidak bisa, jadi itu menurut saya. Kemudian apa lagi? Suasana kelas yang panas juga merupakan kendala menurut saya. Kelas. Terus apa lagi? Oke. Terima kasih Ibu Yulina. Nah, dari kelompok juga yang tidak adanya ini, siswa tidak menanggapi. Tidak menanggapi itu ya? Presentasi temannya. Presentasi. Oke. Nah, dari beberapa hal yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa Ibu sampaikan tindak lanjutnya. Misalnya seperti PPT tidak berjalan lancar. Nah, tindak lanjutnya nanti seperti apa yang Ibu lakukan? Tindak lanjut. Iya, tindak lanjut. Saya akan mencari LCD yang bisa dipakai. Ya. Karena ada beberapa LCD, cuman waktu juga terbatas. Oke. Jadi penyiapan lebih dulu ya? Ya, persiapan. Oke, kalau untuk suasana kelasnya bagaimana? Ya,
Untuk suasana kelas mungkin akan dibuat seperti apa mungkin ya? ya akan mengubah posisi tempat mengubah duduk posisi tempat duduk. karena waktu itu mereka duduk terlalu berdekatan. Oke, kemudian hanya untuk peserta didik yang tidak sempat melakukan umpan balik terhadap presentasi temannya, nanti rencana tindak lanjutnya seperti apa? Ya saya akan mengajari mereka bagaimana caranya melakukan diskusi dengan kelompok. Saya akan memberitahukan dan akan jadi memberitahukan untuk diskusi ya, bagaimana cara berdiskusi. Oke, Ibu Yulinda. Nah, sekarang apa yang kedepannya hal yang ingin Ibu Yulinda kembangkan? Kalau kemarin tentang diferensiasi, KSE, KSE kemarin mengambil ice breaking, kemudian budaya positif ya, mengucapkan salam. Nah, itu kemarin juga sudah terlaksana ya, mengucapkan salam, saya lihat mengucapkan presentasi, mengucapkan salam. Nah, kedepannya apa aktivitas yang ingin Ibu kembangkan lagi? yang dari cara belajar. Oh, cara belajar ya. Jadi yang mengarah ke berdiferensiasi. Iya, diferensiasi. Ya, diferensiasi. Apa yang hendak Ibu capai dari pengembangan itu? Tujuannya Agar siswa mampu mengidentifikasi atau mampu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra. Oke, Ibu Yulinda, terima kasih atas waktunya. Nanti jika punya kendala lagi, kita bisa berkomunikasi kembali untuk mengenai rencana pengembangan diri. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut